أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Baik, berkaitan dengan Idul Fitri ada beberapa adab dan hukum yang perlu kita, insya Allah semua udah pada tahu, tapi kita merefresh ingatan kita. Karena Idul Fitri ini setahun sekali. Biasanya hukum-hukum dan adab itu kita lupa. Yang pertama adalah diharamkannya puasa pada Idul Fitri. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Umar khutbah Idul Fitri setelah sholat. Ada perbedaan khutbah Idul Fitri sama khutbah Jumat. Khutbah Idul Fitri dilaksanakan setelah sholat. Khutbah Jumat sebelum sholat. Khutbah Jumat wajib hukumnya menyimak. Bahkan kalau berbicara ketika mendengarkan khutbah Jumat, batallah pahala dia pada waktu itu. Tapi kalau khutbah Idul Fitri sunnah. Sehingga orang habis sholat bisa langsung pulang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dia berceramah setelah sholat kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahakum an siyami hadainil idain. Sesungguhnya Nabi SAW Rasulullah itu telah melarang kalian untuk berpuasa di dua hari raya ini. Amma ahaduhuma. Adapun salah satunya adalah fayaumu fitrikum min siyamikum. Hari tatkala kalian berbuka dari puasa kalian. Wa ammal akhar. Adapun hari lainnya adalah fayaumu ta'kuluna nusukakum. Hari kalian memakan hewan kurban kalian. Maka subhanallah jemaah, Islam itu peduli dengan semua urusan. Urusan dunia diurus, urusan makan diatur. Kapan boleh makan, kapan gak boleh makan. Siang hari Ramadan haram makan. Haram makan. Siang hari di Idul Fitri wajib makan. Artinya kalau berpuasa dosa. Dan ini juga yang menunjukkan kalau kita ini hamba, budaknya Allah, tidak boleh bertindak kecuali sesuai dengan aturan. Disuruh makan kita makan, gak boleh makan kita gak makan. Kalau ditanya kenapa kamu kok puasa? Saudara-saudara kita yang di Jepang, di beberapa perusahaan itu kesian gak boleh puasa. Gak boleh puasa. Sampai anak punya teman cerita, dia sudah level tinggi lah sekarang. Dia cerita dulu saat bos anak itu sayang sama anak. Ketika Ramadan anak boleh puasa. Tapi suatu hari anak dipanggil ke kantor bos. Sini. Tutup pintunya kata dia. Dikasih makan, kamu makan kata. Tuhan kamu gak kelihatan insya Allah. Kamu makan. Sampai seperti itu ya. Artinya mereka gak paham bahwasanya kita meninggalkan makan dan minum karena beriman. Mereka gak punya iman. Maka itu yang menyebabkan orang jadi merasa aneh ketika melihat satu tindakan yang buat dia mustahil gitu loh. Mustahil. Makanya kemarin ketika anak jumpa sama awal Ramadan itu jamaah, anak ke Jakarta terus ke Qatar. Isi kajian di rumah seorang polisi. Di situ ada atlet Ironman. Mereka yang olahraganya lombanya itu naik sepeda 180 kilo, lari 42 kilo, berenang 4 kilometer hanya dalam 17 jam. 17 jam. Anak kalau ngelihat orangnya itu kurus. Masya Allah. Kuat sampean mas. Alhamdulillah. Artinya secara akal kita gak mungkin. Tapi kenapa dia lakukan itu? Kalau kita tanyakan dapat apa mas? Mas dapat apa melakukan itu semua? Dapat apa jemaah? Dapat seneng. Dapat seneng. Tidak dapat apa-apa. Antum melihat teman-teman kita yang kadang-kala
naik ke gunung, ya mendaki gunung, ya sampai atas gunung terus turun lagi. Mas, ada apa turun lagi? Kan sudah capek-capek sampai atas sana terus turun lagi. Dapat apa? Dapat senang. Begitu pula kita tatkala berpuasa, kita itu bisa dapat senang. Kata Rasul SAW, "Lis-shaim farhatan." Orang yang puasa itu memiliki dua kesenangan. Kesenangan ketika berbuka, Idul Fitri, sebentar lagi kita berbuka. Dan kesenangan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau itu yang ada pada diri kita, insya Allah mengabdi kepada Allah ini mudah, gak berat. Sholat pun tidak berat. Maka itu berkaitan dengan hukum yang pertama, haram berpuasa pada waktu Idul Fitri. Disuruh sama Allah laksanakan, dilarang tinggalkan. Kita kadangkala banyak bertanya yang akhirnya membuat kita malas beramal. Kenapa Ustaz? Kok gak boleh puasa? Ya udah, itu aturannya. Ikuti aturan, insya Allah kita selamat dan Allah ingin memberikan sebuah kegembiraan tadi buat orang-orang yang puasa. Baik, hukum yang kedua, dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir, bertahmid, mensyukuri Allah Azza wa Jal pada malam Idul Fitr sampai sholat Idul Fitr. Ada yang berpendapat bahwasanya takbir itu dimulai dari fajarnya, bukan dari maghribnya. Allah berfirman di surah Al-Baqarah. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah syariatkan puasa ini sampai selesai. Lalu Allah katakan agar kalian menyempurnakan Ramadan itu sampai selesai. Jadi jangan putus di tengah. Ada orang yang puasa cuma 15 hari, cuma 20 hari, 10 harinya sudah nggak puasa. Anak kadang-kala ngelihat ya orang-orang yang sepuh, yang orang-orang dewasa bahkan sudah punya cucu. Suatu hari Anda berjumpa dengan dia mengatakan, Syafiq, alhamdulillah paman Ramadan tahun ini full, tidak bolong. Gembira. Gembira dengan taufik Allah. Dengan hidayah yang Allah berikan. Karena menyempurnakan bilangan atau hitungan Ramadan nggak mudah. Walitukabbirullah, dan agar kalian mengagungkan Allah. Dengan bertakbir, bukan hanya ucapan di lisan. Tapi sejatinya takbir itu amalan hati. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, ala ma hadakum. Kalian kenapa bertakbir? Kenapa bertakbir? Karena Allah memberikan hidayah kepada kalian bisa puasa full. Kadangkala ini lagi jemaah, fenomena yang ada, banyak takbir keliling, tapi yang takbiran itu tidak poso. Tidak sholat juga. Kemarin ada seorang wanita, subhanallah, yang dia telepon Ana ya. Dia mengatakan, Ustaz, Ana sudah 12 tahun nikah sama suami Ana. Ustaz. Ana gak pernah lihat suami Ana sholat. Ustaz. Dan alhamdulillah kemarin Ana ngelihat suami Ana sholat di awal Ramadan, sholat subuh. Setelah itu gak sholat lagi. Puasa, Ustaz. Puasa. Tapi sholat tidak. Sedangkan kita bertakbir itu atas hidayah yang Allah berikan. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian mensyukuri nikmat Allah. Karena kalian bisa puasa pun karena nikmat yang Allah berikan. Maka malam takbiran itu usahakan kita mengajak keluarga kita untuk bertakbir. Tidak harus bareng-bareng. Bahkan Rasulullah SAW tidak mengajarkan takbir berjamaah. Sudah semua bertakbir suaranya bareng gak apa-apa. Karena Anda lihat tatkala takbir itu dipimpin, nanti kalau berhenti yang mimpin, ya diam semuanya. Mandek kabeh, sorry. Wis, lo ini semuanya takbir masing-masing. Banyak-banyakan takbir. Itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi orang tua malam itu mungkin naik mobil sama anaknya. Buka, turunkan jendelanya. Takbir. Karena dianjurkan dengan suara keras. Bertakbir kita. Menunjukkan kepada orang. Masuk ke
minimarket, mau beli sesuatu, takbir lisannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah bin Umar sama Abu Hurairah itu, atau Abdullah bin Abbas juga. Beliau itu biasa bertakbir di pasar. Karena yang perlu diingatkan kepada Allah ini siapa? Yang di pasar itu. Ketika Abu Hurairah masuk pasar bertakbir, orang pasar ikut bertakbir. Biasanya kan mereka nunggu pelanggan ya, sibuk ngitung fulus. Dengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikut bertakbir. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sehingga kalau bicara takbir keliling itu seharusnya dilakukan. Berangkat ke pasar kita masuk. Kita sebagai muslim nggak harus bawa apa? Bawa sound system apa? Enggak, masuk sudah. Allahu Akbar sambil nunggu, umpamanya kita lagi ngantri, orang bayar, kita di belakangnya takbir gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin antum akan ditoleh sama yang di depan antum. Ini duduk masjid, Mas. Berarti kan sudah ada yang salah ketika berpikir takbir itu khusus di masjid. Tidak. Maka malam itu kita takbir, berangkat ke tempat sholat. Kita ini benar-benar sibuk kadang-kala jamaah. Ya, anak merasakan sendiri di rumah ya. Istri habis subuh nyiapkan anaknya. Kita tetap di rumah nyiapkan anak kita untuk berangkat ke masjid, berangkat ke musola dengan bertakbir. Sehingga anak-anak kita pun ikut dengan takbir orang tua. Baik. Sifat takbir bagaimana? Bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Baca itu takbir ya. Kemudian yang ketiga, dianjurkan untuk bersih-bersih. Mandi. Sebagaimana kita Jumatan lah. Kita dianjurkan untuk mandi. Kemudian ya pakai baju yang paling bagus. Bukan baru. Bukan baju baru. Tapi baju yang paling bagus yang kita miliki. Nah, enggak, ini bahaya. Kadangkala yang baru itu harganya 100.000. Yang lama yang kita punya kita beli dengan harga 1 juta. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah Umar bin Khattab bawa baju dari pasar. Umar tuh lihat ada baju bagus. Dia bawa. Baju itu dari sutra. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasul, ibta'ad." Ya Rasul, engkau beli ini. Untuk engkau pakai di hari-hari besar, hari Jumat ya. Untuk pakai. Dan ketika menjumpain delegasi-delegasi tamu-tamu negara yang datang. Cuma Rasul SAW marah sama Umar karena baju itu dari sutra, nggak boleh dipakai oleh mukmin. Kemudian di sini Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ala ahadikum ayyakuna lahu thawban." Bisa nggak kalian itu punya baju nggak cuma 2 gitu loh. Siwa thawbai mihnatihi li jum'atihi. Kadang-kadang orang pakai baju kerja itu untuk Jumatan. Kan seharusnya Jumat itu pakai baju yang bagus juga jemaah. Tapi banyak orang Jumatan itu pakai baju kerja mereka. Mereka pakai baju kerja mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan ya sunnah lah kita pakai baju yang bagus, bukan yang baru. Bukan yang baru. Apa warnanya bebas, cuma Rasul SAW itu suka warna putih. Sehingga kalau kita lihat dulu baju koko itu, baju takwa itu rata-rata warnanya putih, hampir semuanya putih. Tapi selain itu nggak apa-apa, yang penting baju itu bagus, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk ikut bergembira dengan saudara-saudara kita. Adab yang keempat, disunnahkan untuk makan sebelum sholat. Ini perbedaan Idul Adha sama Idul Fitri. Kalau Idul Adha dianjurkan untuk tidak makan
kecuali setelah menyembelih hewan kurban. Jadi Rasulullah SAW itu kalau Idul Adha beliau nggak makan. Pulang dari sholat Id beliau sembelih kurbannya, dimasak, dimakan. Seperti itu. Tapi kadangkala kita masih jauh dari sunnah itu. Padahal bisa dilakukan. Kita punya kurban, kita potong dan nggak lama lah. Yang lama itu kalau masak. Kalau bakar sate, ibu-ibu nih yang bakar sate, butuh berapa menit masak daging kambing itu? Berapa? 5 menit? Tidak sampai. Antum kalau lihat orang bakar sate, nggak sampai 5 menit sudah matang. Itu pun bisa kita lakukan. Tapi kalau Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid sudah makan. Dianjurkan makan kurma. Subhanallah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakul tamarat. Nabi SAW tidak berangkat ke sholat Id itu sampai beliau makan beberapa butir kurma. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat lain disebut Nabi memakannya ganjil. Ganjil. Kita makan kurma satu sudah nggak mau lagi biasanya. Dan Anda melihat memangnya di Indonesia mungkin belum populer kurma ini. Walaupun buka bersama ada kurma 3, biasanya orang makan kurmanya cuma 1. Kemudian gorengan yang selanjutnya dia makan. Rasul SAW makan kurma. Jadi usahakan kita makan kurma di rumah. Dan masih ada sisa kurma Ramadan. Anak-anak yang dikasih, yuk sebelum berangkat ke masjid makan. Ana melihat pemandangan yang indah jemaah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi di Mekah dan Madinah itu sholat Idul Fitri mungkin di Madinah itu hanya di 3 masjid. Bayangkan, sholat Idul Fitri hanya 3 masjid. Masjid yang sama ini mengadakan Jumatan nggak ada sholat. Karena ini memang hari kebersamaan. Sehingga masjid-masjid tutup, semuanya jadi satu. Sedangkan di Indonesia, sholat itu musola ngadakan sholat Id. Bukan masjid, musola ngadakan sholat Id. Di mana kebersamaan itu? 1 RW 2 sholat Id. Kalau Jumatan 1, sholat Id 2. Karena kalau Jumatan harus di masjid kata dia. Kalau sholat Id kan bebas. Allahu Akbar jemaah. Jadi Rasulullah SAW beliau sholat Id di masjid, di mana? Di lapangan biasanya Nabi SAW. Kembali kepada yang Ana lihat di Masjid Nabawi ya. Kadang-kadang sambil nunggu sholat, itu kan takbir. Ada anak kecil yang Ana lihat dia bawa wadahnya kurma. Keliling dia jemaah. Sama tisu. Kan mungkin ada orang-orang yang belum makan tadi di rumahnya. Supaya mengamalkan sunnah yaitu makan sebelum sholat, itu anak berbagi. Mungkin itu bisa kita persiapkan. Jadi kita mau berangkat sholat, kita sudah ya kalau punya kurma-kurma, kalau nggak punya nastar ya nastarnya dibawa. Ya nggak harus nunggu mereka dibawa ke rumah kita. Katanya nastarnya itu dimakan sebelum sholat, bukan setelah sholat. Habis sholat mau makan yang lainnya silahkan. Tapi sebelum sholat kita sudah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima, dianjurkan untuk menuju masjid dengan berjalan kaki. Jadi sunnahnya ke masjid jalan kaki. Kalau masjidnya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Ya kalau 1 RW insya Allah masih bisa jalan kaki. Walaupun banyak orang akhirnya bawa motor ya, ada yang bawa mobil, usahakan jalan kaki. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Minas sunnah an takhruja ilal id masyian." Kata Ali bin Abi Thalib, termasuk sunnah engkau menuju ke salat Id dalam kondisi berjalan kaki. Wa an ta'kula syai'an qabla an takhruj, dan engkau mengkonsumsi sesuatu sebelum berangkat. Sudah makan. Ini termasuk sunnah. Maka usahakan kita mengamalkan sunnah ini. Kemudian selain
dianjurkan berjalan kaki, dianjurkan pula berangkat dan pulangnya itu dari arah yang berbeda. Jadi umpamanya kalau di perumahan ini ada 2 jalan masuk kan? Iya ada 2, ada berapa? Ada yang lewat gor, ada yang lewat. Alhamdulillah. Kalau umpamanya sholat jalan kaki menuju gor, bisa lewat sini ke gor, lewat pagar langsung. Oh, ada jalan, masya Allah, ada jalannya kan. Nanti pulangnya cari jalan lain, cari jalan lain. Oh jauh Ustaz, disinilah jemaah. Sunnah itu ada hikmah yang besar. Apa hikmahnya? Kenapa kita disuruh lewat jalan yang berbeda? Para ulama menyebutkan beberapa hikmah. Di antaranya menunjukkan atau menampakkan syiar-syiar Allah di 2 tempat yang berbeda. Kita udah bisa lewat sini kan, takbir Allahu Akbar lewat situ. Tapi kita lewat jalan yang berbeda untuk menunjukkan kalau umat Islam itu banyak, sehingga orang-orang itu mengetahui. Yang kedua, untuk menjengkelkan, membuat jengkel orang-orang munafikin. Jadi orang munafik itu nggak suka ngelihat orang Islam senang, nggak suka mereka. Ya kita bikin mereka lebih jengkel lagi untuk menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan umat Islam. Yang ketiga, untuk menebarkan salam di 2 masyarakat yang berbeda. Kita ini kadangkala kekurangan tetangga. Ya coba kita lihat lewat jalan lain. Ternyata lewat jalan itu banyak orang miskin. Kita assalamualaikum sama mereka, ahlan wa sahlan. Sehingga kita mengetahui kondisi di sekitar kita. Kemudian ulama mengatakan optimis dengan perubahan. Artinya kita tadi lewat sini, kita lewat jalan lain, kita optimis kalau kita akan menjadi lebih baik, akan mendapatkan keridhaan Allah Azza wa Jal, dan kemudian juga untuk menambah saudara. Ya, ketika lewat ada saudara kita, assalamualaikum, datengin, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Mungkin dia nggak pernah jumpa antum kecuali Idul Fitri, karena antum lewat jalan itu setahun sekali. Nggak apa-apa kita lakukan untuk mengamalkan sunnah. Tapi berkaitan dengan sholat Id, apa hukum sholat Idul Fitri ini? Ada 3 pendapat ulama. Yang pertama ada yang mengatakan fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang sholat, yang lainnya nggak wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Ini mazhab Syafi'iyah, mengatakan sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan fardu ain. Karena Rasulullah SAW menyuruh perempuan-perempuan untuk ikut. Bayangkan, perempuan ini dianjurkan untuk tinggal di rumah. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kalian menetaplah di rumah kalian. Tapi ketika Idul Fitr atau Idul Adha, ini cerita Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, qalat amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami an nukhrijahunna fil fitri wal adha, agar kami mengeluarkan perempuan-perempuan itu pada Idul Fitri dan Idul Adha. Al-awatik, perempuan-perempuan yang sudah tua pun diajak untuk Idul Fitri. Wadzawatil khudur, dan gadis-gadis pingitan juga dianjurkan keluar. Fa ammal huyyat, bagaimana perempuan yang datang bulan? Apakah hadir? Juga hadir. Fayatazilna as-shalah, dia jauh dari tempat sholat, artinya tidak bergabung dengan orang yang sedang sholat di bagian belakang yang datang bulan, tapi hadir. Maka di sini dianjurkan sholat Id itu di lapangan agar perempuan bisa ikut yang datang bulan. Kalau masjid, ya kita tahu hukumnya wanita haid masuk dalam masjid. Kemudian wa yashhadnal khair wa da'watul muslim. Apa tujuannya? Agar mereka menyaksikan kebaikan yang banyak dan dakwah menuju kebaikan, di mana dia juga mendengarkan ceramah, mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan di sana. Dan para ulama menyebutkan diperbolehkan perempuan ini keluar asalkan
aman dari fitnah. Karena fitnah wanita ini dahsyat sekali. Maka ketika perempuan keluar ikut sholat id, jangan berhias seperti hiasnya orang jahiliyah. Perempuan gak boleh pakai parfum yang semerbak yang bisa dicium oleh orang laki-laki lain. Tapi kalau untuk keluarganya, untuk suaminya, silahkan dia berhias. Yang terakhir jamaah, berkaitan dengan ucapan selamat ya. Kita dianjurkan di Idul Fitr ini untuk mengucapkan selamat. Apa ucapan selamat yang biasa kita ucapkan? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ana ingin meluruskan, minal aidin wal faizin itu artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin artinya semoga termasuk orang-orang yang kembali, yang merasakan hari raya ini. Wal faizin, faizin itu dari asal kata fauzan, yang artinya kesuksesan dan keberhasilan. Semoga termasuk orang-orang yang sukses. Nggak ada hubungannya sama mohon maaf. Makanya di Indonesia anda lihat kadang-kala minal aidin wal faizin, nyoon sapora. Wah, arti beda. Minta maaf silahkan, kita minta maaf kalau punya salah. Tapi ucapan selamat itu adalah mendoakan orang ini karena selesai puasa selama 30 hari. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Seperti itu arti doa yang kita inginkan. Dan mohon maaf ini tidak harus nunggu Idul Fitri. Dan tidak boleh nunggu Idul Fitri. Kalau punya salah bulan Ramadan, ya minta maaf sekarang. Siapa yang menjamin antum hidup sampai Idul Fitri? Nggak ada yang menjamin. Dan sudah menjadi kebudayaan di Indonesia kalau punya salah, aku nanti mau minta maaf kalau Lebaran. Udah tahu punya salah, minta maafnya kapan? Nunggu Lebaran. Maka tolong diperhatikan, silahkan kalau memang mau minta maaf, tapi jangan nunggu Lebaran. Kapan kita punya salah, ketika itu kita minta maaf. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan silaturahim dijaga ketika Idul Fitri, bersenang-senang di Idul Fitri ini diperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan. Barakallahu fiik. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم